Jakarta. Yoi. Oke bro sekalian, udah lama nggak bikin vlog ya. Jadi hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 14. Ini saya mau bikin vlog tentang motor saya ini, Polytron Fox R. Ini tadi habis ngecas motor, nunut ngecas. Karena kalau dibawa ke desa kayak gini, nggak semua rumah itu punya meteran yang besar, atau minimal 900 itu jarang. Kebanyakan itu 450. Jadi ini saya mau mengulas motor Polytron Fox R ini selama pemakaian 12.000 km. Tak tinggal kanan sih. Oke, jadi saya mau mengulas Polytron Fox R ini di kilometer 12.481 km. Mantap toh. Padahal baru berapa bulan ini, sekitar 5 bulanan saya pakai motor ini. Oke, di sini aja kita bikin vlognya. Oke, parkir dulu. Oke, jadi saya mau mengulas motor listrik ini, Polytron Fox R. Bisa teman-teman lihat ini di speedo udah menunjukkan 12.481 km. Jadi pemakaiannya ini sebenarnya motor capek ya. Jadi yang pertama-tama saya mau bahas untuk motor ini adalah bodinya. Tapi nggak secara keseluruhan saya mau bahas, soalnya udah banyak teman-teman yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor ini. Jadi saya bahas yang secara kecil-kecil aja. Contoh ini bodi sebenarnya ini masuk sih maxi hitungannya, maxi scooter atau maxi elektrik. Secara bodi kalau dilihat itu emang nggak proporsional ya. Jadi di bagian depan itu gendut atau besar, terus decknya lebar sekali. Kemudian di bagian belakang ini mengecil. Jadi enak itu loh. Nah seperti ini kalau dilihat. Sebenarnya kompak-kompak aja untuk motor ini, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kembali lagi untuk tampilan itu atau model itu tergantung selera. Kalau menurut saya sih enak-enak aja untuk dipandang. Oke, kita langsung aja bahas untuk kekurangannya ini. Untuk pembelian awal itu di bulan apa ya, saya lupa, nanti saya kasih keterangan di bawah ini. Untuk pembelian awal itu saya udah dapat permasalahan. Jadi permasalahan umum di pemilik atau orang-orang yang pada beli motor ini. Contoh untuk suspensi itu yang depan itu keras ram, keras pol. Kemudian suspensi belakang, nah ini udah saya ganti pakai X-Speed. Sebelumnya itu untuk generasi yang kedua sebenarnya motor saya ini itu suspensi belakangnya nggak begitu keras, lumayan empuk dibanding untuk generasi pertama. Terus untuk generasi kedua suspensi depannya itu masih keras. Kemudian efeknya apa? Yang depan terlalu keras itu komstirnya itu jadi gampang mudah rusak. Ini
1 bulan itu langsung komstirnya itu kena, bearingnya itu pecah. Terus saya ganti pakai Daytona. Kemudian apalagi, untuk ini jok itu 1 bulan pertama itu langsung pecah seperti ini. Nah, pecah kayak gini kedua sisinya. Tapi ini udah jalan 5 bulanan lah. Itu nggak apa-apa sih, pecahnya nggak ngaruh. Kemudian minusnya lagi itu ini masih bagian dalam ya. Nah, di lubang kunci ini ternyata itu air itu mudah banget masuk. Jadi air pasir itu gampang mudah masuk, itu ternyata dari bagian kolong ini. Kolong atas itu ada mika akrilik itu. Ternyata itu nggak rapet, jadi air itu masih bisa masuk seperti itu. Kemudian apalagi untuk masih tampilan ya, untuk yang nampak dulu, contoh catnya itu kayak gini. Ini kebetulan saya pakai beli yang merah Dove. Catnya itu, ini itu tipis sekali catnya. Sebenarnya warnanya itu cakep, tapi ketebalan catnya itu sangat-sangat tipis. Jadi kalau kena lompatan batu, kerikil kecil itu pasti udah lecet atau bocel kayak gitu. Itu kemarin udah benerin sok, udah ganti sok belakang, sok depan udah saya ribbon, tapi masih pakai per yang asli. Tapi mendingan lah, nggak begitu keras, tapi saya masih kurang empuk seperti itu. Komstir udah ganti. Kemudian ada permasalahan lagi ketika pemakaian itu udah mencapai di 10.700 km. Jadi ceritanya motornya ini tak buat untuk mancing, pergi mancing. Perjalanan udah 15 km, tiba-tiba itu indikator mesinnya atau indikator di speedo ini, di sini kan ada beberapa indikator, ada ECU, ada indikator mesin, ada indikator throttle atau gas. Nah, ketika saya buat perjalanan mancing, indikator M itu ketika buat jalan 60 km per jam, tiba-tiba motornya itu mati, nggak bisa digas, indikator nyala. Kemudian saya menepi, kontak saya matikan, terus hidupkan lagi, nggak bisa digas. Oke lur, ini mau prepare mancing tapi malah ada trouble di motor saya. Kebetulan masih pakai motor listrik, dan ini indikator M nya nyala. Jadi ini sekarang saya ada di Jalan Bantul KM 8,5. Itu tadi tiba-tiba motornya itu tak buat jalan itu nggak bisa digas, jadi tenaganya langsung hilang. Kemudian saya menepi, tiba-tiba indikator motornya itu nyala. Kurang tahu ini apanya, tapi kalau dibaca dari buku petunjuk itu, indikator M itu menunjukkan motornya ini ada kendala. Kalau nggak motor, kontrolernya itu ada kendala. Padahal ini mau buat konten mancing sama konten kekurangan dan kelebihan Fox R seperti itu. Ini sekarang jam 15.32, ini masih menunggu temen mau di stepin balik ke rumah lagi. Ya ternyata seperti ini kalau punya motor listrik, kemudian menemukan kendala error atau mogok, itu nggak kayak motor bensin ya. Kalau motor bensin kan kita sebagai orang awam pun sebagai orang biasa pun
bisa tahu atau sedikit tahu lah mogoknya itu karena apa dan perbaikannya untuk langkah awal itu bagaimana. Kalau motor listrik kayak gini, walaupun terus terang saya juga bisa bongkar motor atau servis motor, tapi saya nggak punya ilmu buat benerin atau istilahnya banyak tahu tentang komponen motor listrik, ya jadinya kayak gini. Ya udah, ini kita nunggu teman dulu biar dijemput. Ini kedip-kedip terus ada petunjuknya E.5 atau error 5. Ini sekarang udah trip saya udah 10.700 km ya, menemukan kendala seperti ini. Oke, nunggu teman dulu. Jadi susahnya pakai motor listrik itu belum banyak bengkel atau teknisi yang bisa ngerjain motor listrik seperti ini. Misal di jalan ada trouble di bagian mesin kayak gini atau di BLDC, itu kita agak kerepotan terus terang. Jadi emang untuk peralihan motor bensin ke listrik itu untuk fasilitas seperti bengkel atau pendukung lainnya itu masih minim ya untuk sekarang. Jadi emang agak merepotkan sebenarnya, tapi selagi punya teman, kalian bisa minta tolong atau bisa order ojek online buat nyetep motornya kalau bener-bener nggak bisa digas seperti itu. Jadi ceritanya motornya itu mati, kemudian saya suruh teman saya jemput. Kebetulan teman saya itu terdekat, itu jaraknya itu 5-8 kilo dari titik saya, titik motor saya itu mati. Kemudian teman datang, di step motornya sampai ke rumah itu jaraknya sekitar 12,5 km. Ya udah di step, kemudian saya hubungi teknisi Polytron buat klaim kerusakan. Jadi hari pertama saya klaim, kemudian langsung direspon. 2 hari berikutnya teknisi datang buat pengecekan. Kebetulan kan kemarin mancingnya hari Sabtu, jadi ada space Minggu. Itu teknisi Senin kalau nggak Selasa itu baru datang. Ya udah dicek, kemudian kalau perkiraan saya itu hal sensornya sendiri yang ada di motor listriknya atau di BLDC-nya itu bermasalah. Kemudian teknisi ngecek di bagian controller, kemudian controller nggak ada kendala, soketnya masih fungsi, tapi dicek pakai multitester itu yang dari soket ke hole sensornya itu nggak connect. Jadi keputusannya hole sensornya kena. Kemudian motornya dicopot ditinggal nih motornya di rumah. Hole sensor BLDC-nya dibawa teknisinya, kemudian seminggu dikabarin kalau hole sensornya itu fix kena. Jadi harus ganti BLDC utuh seperti itu. Soalnya spare part hole sensornya itu nggak tersedia. Setelah itu udah seminggu motornya dibawa, kemudian saya email ke Polytronnya buat minta penggantian BLDC sementara supaya motor ini tetap bisa buat wirawiri lah, buat jalan seperti itu. Alhasil dipinjemin BLDC-nya itu sekitar semingguan lah dari motor ini saya klaim kerusakannya. Untungnya Polytron itu untuk servisnya itu saya akuin lumayan bagus untuk servisnya. Kemudian dipasang itu motor sementaranya
itu sambil nunggu BLDC-nya datang itu dijanjiin seminggu datang, tapi setelah seminggu datang itu setelah seminggu BLDC penggantinya ini dipasang, seminggu kemudian dijanjiin tapi nggak datang. Saya tanyain ada kendala apa kok nggak datang seperti itu. Ternyata itu alasannya ada kendala di bagian pusatnya, entah itu apa saya kurang tahu. Alhasil saya harus nunggu lagi. Jadi singkat cerita itu hampir 1 bulan itu saya nunggu BLDC penggantinya. Jadi saya itu terima bersih, jadi saya terima BLDC baru plus bannya itu baru itu sekitar 1 bulan lebih 1 mingguan. Jadi ini dapat ban baru juga, BLDC baru seperti itu. Ya itu untuk servisnya saya akuin lumayan, tapi tetap harus ada perbaikan dari segi ketersediaan spare partnya seperti itu. Jadi biar konsumen itu enggak terlalu menunggu lama untuk setiap spare part yang kosong. Ya mungkin ketersediaan spare part ini habis itu karena peminat motor ini atau peminat Fox ini kan yang Fox R, ada lagi yang Fox S itu baru di launching. Kemungkinan spare partnya itu berbenturan dengan motor ini. Kebetulan kan motornya sama, motor BLDC-nya sama, tapi bedanya cuma di baterai aja seperti itu. Terus apalagi ya itu aja sih untuk di 10.000 km itu penyakit yang paling fatal yang saya alamin itu BLDC mati di tengah jalan. Terus kita nggak bisa tunjuk mekanik yang sembarangan, harus yang mekanik benar-benar paham tentang motor listrik atau mekanik motor listrik seperti ini. Ya udah, singkat cerita itu diganti tanpa biaya apapun karena masih garansi. Kemudian apalagi nih, sebenarnya ya mirror aja untuk kekurangannya motor ini. Nah, oh ya, pasti ada yang tanya kenapa, sebabnya apa bang kok BLDC-nya itu mati seperti itu atau konslet. Jadi singkat cerita itu saya tanya kepada teman-teman yang paham motor listrik seperti ini, kemungkinan terjadi konsleting, tapi konsletingnya itu karena apa kurang tahu. Alhasil pas motornya itu diganti, saya tanya sama mekanik politronnya, kemarin pas dibongkar itu kendalanya apa kok sampai bisa BLDC-nya mati. Nah katanya itu bagian seal atau pembatas airnya itu nggak rapat, jadi airnya itu masuk ke BLDC yang mengakibatkan BLDC-nya itu konslet atau hall sensornya itu rusak seperti itu. Jadi di Jogja itu sebenarnya ada dua yang permasalahannya sama, hall sensornya rusak seperti ini. Kemudian saya pas update kerusakan motor ini di minggu keberapa ya, minggu ketiga itu yang katanya BLDC-nya mau diantar itu, pas saya lihat di grup itu ternyata ada temen juga yang mengalami kendala yang sama. Kemungkinan juga karena seal pembatas airnya itu bocor, jadi air masuk ke dalam. Walaupun airnya sedikit, tapi kan yang namanya air ketemu sama komponen kelistrikan itu kan rawan sekali, jadi konslet seperti itu. Ada baiknya teman-teman yang punya motor listrik seperti ini benar-benar harus diperhatikan bagian BLDC-nya supaya nggak kena air seperti itu. Atau bisa pas nyuci itu jangan disemprot di bagian BLDC-nya, cukup dibilas ringan-ringan aja seperti itu. Oke, jadi apalagi, nah ini
sama lampu depan. Lampu depan ini itu nggak bisa di setel untuk tinggi rendahnya cahaya. Jadi payah banget ini untuk lampu depan. Saya akuin untuk keterangan atau lampunya itu udah terang, tapi nggak bisa di setel naik turunnya. Kemudian untuk lampu jarak dekat yang generasi kedua itu posisinya ada di bagian pinggir-pinggir ini, pinggir kanan kiri. Nah, itu nggak bisa nyebar karena ini ada sirip di bagian tengah ini. Ada sirip yang menghalangi penyebaran lampu. Jadinya bentuknya kayak kelelawar. Nanti saya kasih footage-nya di video pas malam ya. Kemudian lampu jauhnya itu terang, bagus. Ya itu aja. Lampu dekatnya, lampu utama itu nggak bisa di setel aja. Itu minusnya. Itu paling fatal sebenarnya. Kemudian untuk bagian lampu belakang itu, ini yang lampu sennya itu masih bolam biasa. Dan untuk gantinya itu kalau lampunya mati itu agak susah untuk penggantiannya. Jadi agak repot. Dan tipe lampunya itu juga berbeda dibanding motor bensin lainnya. Jadi agak repot juga sih. Oke. Terus kemudian bagian jok dalam ini itu nggak besar-besar amat, cukup satu charger, kemudian 2 mantol kecil, sama ini kabel buat nambah kalau kurang panjang. Joknya, bagasinya itu kecil, tapi di sini itu masih ada space yang lumayan. Itu di dalam ini masih ada space. Itu kenapa nggak diturunin aja biar kapasitas bagasinya itu lebih besar. Turunin sedikit lah biar sirkulasi baterainya itu masih ada. Sebenarnya masih ada space. Kenapa nggak dibikin seperti itu? Sama ini sebenarnya lubang. Kenapa nggak dibikin laci sekalian? Nah, ceritanya ini tuh kalau di Cina itu motor bensin. Jadi ini adalah tangki bensin atau lubang bensin. Jadi lubang bensinnya ada di depan. Kalau di Indonesia atau motor listrik Polytron ini sebenarnya bisa dijadiin laci, tapi kenapa ini ditutup? Seperti itu. Terus itu keluh kesah saya menggunakan motor Fox R ini, kendalanya itu seperti itu di 10 ribuan kilometer. Untuk kelebihan motor Fox R ini fun to ride, artinya untuk dikendarai dalam kota atau di luar kota seperti ini kan dari rumah saya ke desa itu sekitar jaraknya 60 km. Itu dengan istri saya, anak, terus saya, kemudian barang saya itu kalau di total 150 kiloan lebih lah. Itu kan jalannya nanjak, jadi turun nanjak kayak gitu, Medan Jogja Wonosari. Jadi dari baterai 100% itu saya nggak eco riding untuk setiap perjalanan mudik kayak gini. Jadi untuk nanjak itu lari 60 seperti itu, 60 70 60 70 kayak gitu. Dibuat jalan 60 km itu baterainya itu sisa di sekitar 45 sampai 48% baterainya. Itu buat nanjak itu enak banget motornya. Nggak kalah sama motor bensin. Tapi ya itu, kalau kalian pakai mode S atau cara berkendara kalian itu sedikit arogan atau kenceng kayak gitu, otomatis baterai yang terpakai itu lumayan banyak. Seperti itu. Motornya enak banget, handling enak. Handling saya akuin enak. Terus posisi riding
buat pengendara itu untuk awal saya beli ya, karena ini udah saya custom joknya biar lebih enak. Untuk posisi duduk itu sama sekali nggak enak. Kemudian buat handling itu, buat belok-belok itu enak, motornya enak, buat belok-belok kayak gitu enak. Kemudian untuk pengereman depan belakang ini udah cakram. Depan belakang ini udah cakram, yang depan ini cakram, yang belakang juga udah cakram, double piston. Yang depan juga double piston, mantep toh. Jadi untuk pengereman itu sangat-sangat mumpuni. Tapi kalau yang belakang kalian ngeremnya terlalu pakem, itu langsung ngunci dan ngesot. Saya udah beberapa kali nyoba. Kemudian force step bagian ini sebenarnya kan yang asli di sini. Kemudian saya bikin dudukan saya mundurin ke sini, karena kalau di bagian sini itu sama sekali nggak ergonomi bagi penumpang dan pembonceng. Pembonceng dan pengemudinya. Jadi kalau posisinya di sini itu nanti kena kaki pengemudinya. Jadi saya mundurin ke sini biar lebih enak. Oke. Kemudian untuk baterainya sendiri itu kan klaimnya 130 kiloan. Tapi untuk dipakai di jalan itu rata-rata itu 100% itu bisa menempuh 100 sampai 110 km. Kemudian untuk skema sewa baterainya itu cukup worth it sih menurut saya. 200.000 untuk sewa baterainya. Kemudian untuk listrik rumah 900 watt itu satu bulan itu cuma habis 130 ribuan untuk pulsa listriknya sendiri. Jadi kesimpulan saya ini untuk video yang ini, pembahasan motor listrik Polytron Fox R. Motornya enak, ada sedikit perbaikan kecil-kecil. Kemudian untuk servis dari Polytronnya sendiri itu bagus, saya akuin. Dari di dealernya atau di SC nya sendiri itu fast response. Umpama ada kendala, Mas ada yang rusak nih, kalau bisa dibawa ke SC terdekat langsung diperbaiki di SC terdekat. Kalau ada kendala di bagian motor listrik controller itu nanti kalau di Jogja itu dilempar yang di Jalan Solo. Untuk servisnya lumayan. Kemudian bisa saya kasih masukan buat Polytron supaya spare partnya ini seumpama ada kendala itu, semoga aja kalau spare partnya itu banyak, jadi bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang mempunyai kendala di bagian spare part maupun BLDC controller. Kalau seumpama ada yang bermasalah seperti itu. Oke, kita sekalian mau jalan aja ya. Oke, kita buat jalan sekalian, saya mau pulang, prepare buat turun ke Jogja. Nah, ini buat jalan seperti ini enak banget motornya, terus terang. Jadi tips saya buat teman-teman yang punya Fox R itu, biar BLDC-nya itu nggak bermasalah atau meminimalkan masalah itu, BLDC-nya itu jangan disemprot air dengan tekanan tinggi seperti itu. Kita kan nggak tahu kondisi seal yang bagian dalam itu udah sepenuhnya rapet apa enggak. Kebetulan yang di Jogja itu udah ada tiga orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Terus ini di bagian depan itu ada sedikit suara kerincing nggak tahu apa, tapi nggak apa-apa.